1. Pelaku atau mas kawin dipikul barang adat atau gerantung diganti dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan TIM Perusahaan KM kilometer 8 di Desa Sumpang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas. Ukuran tanah seluas 3 hektar. Terima kasih. Berikut lagi pasal 2, sabut Jipen Jahamin diuangkan sebesar Rp600. Berikut lagi pasal 3, pakaian dipenepak diuangkan sebesar Rp400. Berikut lagi pasal 4, sinjang etang, ejek lambar kapi dan ejek kabar balai. Berikut lagi pasal 5, lapik luang atau jarak telapik sangkuk. Ya. Kita langsung melapik sangkuk keren malah. Ya, terima kasih. Berikut lagi pasal 6, tutup puan 2 meter benang mobilen. Ya, terima kasih. Berikut lagi pasal 7, pulau Singapelek, sikiping emas sepasang izin kawin. Ya, terima kasih. Berikut lagi pasal 8, print kopi ruji, ijek kebabak Rp1. Ya, terima kasih. Berikut lagi pasal 9, demi yang terpelek, ijek pojok dari dunia. Ya. Berikut lagi pasal 10, turut pelek ditanggung bersama masing-masing sebesar Rp100.000. Ya, atau ada barangnya. Sudah ya. Berikut lagi pasal 11, gerantung bulu pelek 15 kaki barang adat atau gerantung diluangkan sebesar Rp1.500.000. Ya. Ngambil. Berikut lagi pasal 12, pinggan penanan panjang kuman, ijazah kelak memihok. Sudah kemarin ya. Berikut lagi pasal 13, rapi tuak, minuman secukupnya. Sudah kemarin ya. Ya. Berikut lagi pasal 12, timbuk tangga, uji piring yang sehat dan amplop nasi. Sudah tanda tangan kemarin tak? Ya sudah. Berikut lagi pasal 15, jangkau kemak uang lawan atau tempat pertiduran ditanggung pihak laki-laki. Sudah? Ngambil itu sudah ya. Ikut lagi pasal 16, pulau ngandung biaya pesta ditanggung bersama dengan pihak. Ya, garis tekemnya lah, berilah. Ya, biaya pesta ya. Berikut lagi pasal 17, batu kaca, jadi lokasi barang adat serta gerantung diserahkan kemudian pada saat pekerja menentu. Ya, oke lah. Ya. Jujur aja adat dari pasal 1 sampai 16 sudah dibayar lunas oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada saat pelaksanaan pemberkatan pernikahan pada tanggal 28 Desember tahun 2003. Strip 1, pasal 17, batu kaca akan diserahkan kemudian pada saat pekerja menantu yang waktunya akan disepakati oleh kedua pihak. Ya. Tahu apa dari satu enak mesek para mati adat dengan pihak itu batu kaca atau kenapa kita ya pekerja menantu kesempatan benar ya. Yes, satu dua. Mengenai batu kaca nanti kami akan serahkan ada kemudian kita akan bertemu kembali saat pekerja menantu nanti kami akan menang. Maksudnya nanti kami nanti kita berikan bersama tunggu semua apa namanya ada waktu luang kira-kira kan setuju lah sudah ada. Nanti sekali lagi mengenai pekerjaan nanti kami akan kita akan bimbingkan bersama. Kami dari masyarakat mempersilakan
biasanya kita mengikat pinjaman yang ada itu yang ada. Mereka ada sambung. Ikat platformnya apa? Kuat itu, nanti yang berikutnya yang pihak laki-laki mengikatnya langsung angkat. Pintu hatiku yang lama tak bisa percayakan cinta hingga dia di sini memberi cintaku harapan. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Dia seperti apa yang ku nantikan. Aku inginkan melihatku apa adanya. Aku bawa ini itu mengajukan mereka ke rata pemohon ke bahas itu bertanggung jawab dulu. Ya, nak menolak ikut nggak begini yang banyak maksud secara benar untuk rasa lain tinggal. Nak menolak itu mengajukan ingin kita begini meski akan membangun betang panjang memahami. Ya, nabung nawal ko. Bekerja, bekerja itu masih bekerja. Lapang. Terima kasih. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa lewat kasihmu.
yang ku impikan selama hidupku, tuh bersanding denganmu, penuh asa, lewati suatu masa, berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru, hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Yang telah Dia satukan takkan ku pisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru, hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru, hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Oh. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Sukacita
Berilah keturunannya, keturunan membawa bahagia, hanya kasih dasar cintanya, hanya kasih dasar cintanya dalam rumah tangganya, dalam rumah tangga Tuhan hadirkan. Shalom, Shalom, Insia Paluki Handayani bersama dengan keluarga. Saya merasa sangat berbahagia ada di ruangan ini dan menjadi bagian untuk meneguhkan kalian berdua dalam ikatan nikah kudus. Sebelum hal sakral itu terjadi, saya mengajak kedua saudara untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita yakin dalam keputusan ini dan melakukan sesuatu yang paling baik yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita, karena kita mendasarnya pada firman Allah. Kita hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan menepang-nepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara Maulana dan Insia Paluki Handayani yang hari ini memohon berkat Allah. Sekali lagi, betapa mulianya pernikahan itu. Mulia terima parisaran dia, sesuatu jadi dihormati, sesuatu jadi tutu-tutu irega, sesuatu jadi pandang sangat tinggi nilainya. Dia kata bangga, dia kata coba-coba, dia kata menggaul semangat bebe. Ya. Jadi itu yang disebut mulia. Karenanya memang pernikahan itu tidak boleh dianggap sebagai permainan. Permainan teh amun banget dilanjutkan, amun dia anak teh. Ya bunyi ya. Dia akan kebangan, dia akan kebangan atau coba-coba. Karena yang menjadi mangat dilanjutkan, dia mangat. Karena itu dia mangat. Pun banget kan dilatih. Pun musik menjadi kadang layak teh. Tapi dia tuh nyanyi, nanti nyanyi dia kemana pada ini. Lembaga yang disebut pernikahan bukan seperti itu. Pernikahan adalah lembaga yang penuh dengan kemuliaan Allah. Mengapa demikian? Karena pernikahan itu dibentuk oleh Allah, dibuat oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Kamu takutnya mengkapitalisasi pasti bisa. Jadi lupa kasih orang ini. Abi bilang
ini dia efeksasi kumise. Yang pertama yang jadi itu berkeluarga. Unyi atau inisial? Unyi lah. Atau sama-sama? Sama-sama. Puji Tuhan. Jawaban netral, jawaban jatuh nekat salah. Dan memang pernikahan harus seperti itu. Dua orang yang bersama-sama punya komitmen. Dua orang yang sama-sama punya komitmen dengan kualitas yang sama. Sehingga ketika nyuruh pemilu karir satu, dia berarti kau orang yang tidak ada yang disalahkan dalam pernikahan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena lembaga pernikahan itu dibentuk oleh Tuhan, maka kita menjalaninya harus sesuai dengan aturan Tuhan. Mengapa pernikahan itu tidak berakhir dengan indah? Kenapa pernikahan itu tidak sebagaimana seharusnya? Satu-satunya jawaban. Dia jadi dia salah atau aku salah. Kecenderungan kita kepada sama dia, aku pengen sesuatu dia salah, raja pengen kita muncul, salah. Uru-uru ya. Makanya pengen silakan kambing hitam, padahal kambing jadi kebilek, tambah jadi kebilek. Amin ada karena dalam ayat kita, Rasulullah salah. Aku membimbing keluarga diberantakan ke ibu bapak dipisahkan. Ketika dikonseling dengan raja pertama, kesalahan ayu, kepapan ayu, dia ketahui aku murah sih. Jadi jawabannya kenapa pernikahan itu tidak bahagia? Karena manusia yang membentuk keluarga itu mendasari cara berkeluarganya pada cara pandangan dan pikirannya sendiri, bukan pada cara pandang Tuhan yang membentuk keluarga itu. Lalu sampai langit berduruh karya pada seorang jatuh bahagia keluarga yang kita mendasar perkataan uang kita, karena uang kita tuh jadi rusak. Ya. Amin bebe, kita tuh jadi memenda dosa. Karena itu supaya keluarga kita bahagia dan diberkati oleh Tuhan, kita harus mendasarkan kehidupan keluarga kita pada kehendak yang dituntut oleh Tuhan. Ada dua ajaran dalam teks ini. Yang pertama, bagaimana pentingnya hubungan dalam keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, dia kehendak Ayung tuh, dia kehendak pendeta Anda tuh, dia kehendak Maulana, dia kehendak Insia, dia kehendak Rubakas Maulana, dia kehendak Rubakas Insia, dia kehendak kita jadi rumah ketika tuh. Dia kehendak NBB, tapi ayo kita memendak. Sekali lagi kita memendak. Narai izin menjadi kehendak hatala. Sepakat ya? Satu kata, kehendak Tuhan. Amun kehendak kita kebuat jatuh sarah dunia itu, menggaul sesuatu yang memuaskan kita. Segala sesuatu untuk memenuhi kepuasan diri itu tidak akan pernah cukup. Demikian juga Insia. Ketika kita berpikir membangun pernikahan itu menurut yang kita mau. Amun engkau jadi istriku, bila Tuhan kehendakku. Amun engkau jadi panangku, bila Tuhan kehendakku. Kau tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang memuaskan hidupmu. Makanya kau tak ganti kayak Ami Maulana. Ami mendasarinya pada keinginan. Cukup di sini berdua. Ami ini lagi. Cukup di jawab saja. Cukup di sini itu. Karena carilah kehendak Allah. Ami kau mau keinginanmu berbuat baik ini, siapa mau cari yang mau kamu inginkan menurutmu dapatkan karena terjadi dalam hidupmu. Dan ketika kau mendasari kehidupanmu pada kehendak Allah dan rencana Allah, maka itu yang terbaik sekalipun tak memuaskan dirimu. Saya berharap sangat energi saya sangat besar sekali ya untuk menyampaikan kabar baik kepada kedua saudara. Semua orang punya masa lalu.
orang punya masa lalu, hitam putih semua orang punya masa lalu. Tapi kita hidup tidak oleh masa lalu. Hidup kita oleh apa? Hidup kita masa depan itu ditentukan oleh sikap kita hari ini. Masa lalu tidak akan mempengaruhi masa depannya, dia mempengaruhi hari ini. Amul 14 ada ayat yang membahas kita sama kita. Karakter kita tidak kita ubahkan, tapi ketika kita putuskan, oke, saya punya masalah pada masa lalu saya, tapi hari ini saya datang ke gereja untuk mengubah semua masa lalu itu dan meminta darah Kristus menyucikannya, maka engkau memiliki masa depan penuh dengan harapan. Yakin digawe? Jadi ayat tadi, Yeremia 29. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Kita dia akan menjatuh, kita dia akan berlabuh, ya. Tapi kita memiliki masa depan yang lebih baik untuk hari esok. Nah, kembali pada inti teks hari ini. Bagaimana dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan dalam keluarga berdasarkan kehendak Tuhan. Yang pertama, bagian ini dimulai dengan perintah kepada istri untuk tunduk kepada suaminya. Saya baca, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudaraku, Insiana yang diberkati oleh Tuhan, teks ini jelas sekali berbicara kepada objek. Siapa dia? Istri. Perintah pertama dimulai dengan supaya istri tunduk kepada suaminya, bahkan jika suami mereka tidak mengikuti ajaran Tuhan. Ini bagian teks Alkitab yang sulit untuk dipahami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini bukan berbicara tentang penindasan melarang. Ayat ini tidak berbicara tentang kita memperlakukan perempuan sesuka hati kita. Abi istri harus tunduk kepada suami. Ada hukum positif, amun mik mukul nakal ngadu. Ya, dari atas mimbar saya katakan, supaya seorang suami juga bertanggung jawab. Elak semena-mena dengan keluarga. Jangan berlindung pada ayat Alkitab. Apa kuat? Kita punya lembaga untuk menolong perempuan dan anak. Tetapi ayat ini berbicara tentang kemauan istri untuk mentaati firman Tuhan dan memperlihatkan kasih. Jadi dua hal. Ketika dia tunduk kepada seorang suami, itu mengajarkan bagaimana kemauan istri untuk taat kepada perintah Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya ayat berbicara tentang gereja. Jemaat itu adalah jemaat yang baik kalau dia tunduk kepada Allah, kalau dia taat kepada Allah, kalau dia melakukan perintah Allah. Lalu digambarkan sama seperti keluarga, yang digambarkan sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan dan kecintaan ini bisa mengubahkan seseorang. Kadang-kadang karakter keras itu bisa dimenangkan oleh kelembutan. Ternyata dalam teks ini mengajarkan kepada kita, ketika Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan seseorang dan kita berkomitmen, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tapi juga bertanggung jawab kepada pasangan kita. Ternyata Insiana punya tugas yang luar biasa, menjadi pembimbing bagi suami ketika kita menikah.
Mengubahkan seseorang itu melewati keteladanan cinta dan kasih. Dan saya ingin ingatkan diri saya juga kita semua dalam berkeluarga. Kadang-kadang kenapa keluarga itu tidak mengalami kebahagiaan, karena kita suka mengubah-ubah ayat Alkitab. Satu kata saja, satu ayat saja, satu huruf saja dari ayat Alkitab itu kita ubah, maka akan berubah makna. Insiana. Kalau kata tunduk dari satu huruf itu, huruf U diubah menjadi tan A, apa bacaannya? Tentu menjadi tan. Itu yang terjadi. Hai istri, tanduklah suami. Hai istri, tanduklah suami. Kau marah-marah dengan dia. Kau berteriak-teriak dengan dia. Kau seperti monster yang menguasai. Dan lama-lama itu Bapak, ada yang kekeliruan. Harusnya semakin ayat Alkitab itu semakin lama itu semakin menjadi satu daging. Itu baru benar tuh. Semua orang itu akan menjadi kelakuannya hampir ketika dia berkeluarga. Lama-lama itu menjadi syak gitu ya. Satu daging menjadi mirip sekali. Itu baru benar tuh. Baru mirip. Nah, miripnya adalah mirip ke arah yang lebih baik. Mirip ke arah yang lebih baik. Karena perempuan-perempuan dalam teks ini diajarkan bagaimana dia bisa mengubah suaminya dengan cara yang tunduk kepada Tuhan. Karenanya saya ingin mengajarkan satu hal dalam keluarga kita. Ada hal yang tidak bisa kita jawab, ada hal yang tidak bisa kita prediksi. Tapi satu hal yang selalu melindungi kita, apa itu doa. Saat kita marah kepada suami, saat kelakuannya tidak berubah-ubah, lipatlah tangan dan lihatlah keajaiban. Dua hal ini aja, ingat. Tunduklah, lalu suami membalasnya dengan kehormatan. Tunduklah, menghormati sepanjang jalan hidup. Apa yang terjadi? Doa-doa maka pasti diberkati oleh Tuhan. Kau ingin apa dalam Tuhan? Semuanya dapat Tuhan kerjakan. Kau ingin hidupmu bahagia, dapat Tuhan kerjakan. Kau ingin keluargamu diberkati, dapat dikerjakan oleh Tuhan. Tapi lakukanlah dulu, dengarkan firman Tuhan. Paling akhir saya katakan, sekali lagi, bawalah seluruh hidupmu dalam doa seperti hari ini. Tamparan dari berkeluarga, dia hanya tujuan supaya mendapatkan pengesahan. Tapi hari ini simbol bahwa yang terutama itu adalah mencari kehendak Allah. Jadikanlah ini sebagai lifestyle dari hidup kalian berdua. Tuhan berkati. Bapak terima kasih karena kami telah mendengarkan firman. Biarlah apa yang kami dengarkan ini menjadi sumber peneguhan untuk kedua saudara kami yang sebentar lagi akan berikrar dan suci. Tuhan, kami mohon Roh Kudus akan memimpin dan memelihara dan menyucikan kami. Kami datang kepadamu dalam noda hidup kami, dalam pelanggaran dan ketidaktaatan, dalam kealpaan dan kelemahan, memohon belas kasihan-Mu untuk kami diampuni oleh Tuhan. Kami berdiri di altar-Mu ya Allah, dengan memohon rahmat-Mu agar kami disucikan, sehingga kami layak berdiri berikrar di hadapan Tuhan. Sucikan mulai, kuduskan keduanya. Sucikan juga hamba yang menjadi saluran berkat di tangan Tuhan untuk memberkati kedua saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.
Saya berjanji mengasihi dan memelihara baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, jika mau hendak kematian memisahkan. Oleh karena saudara berdua, Maulana dan Insia Pamdi Handayani, telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaat, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara Maulana, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri. Ini saya berikan kepada kamu sebagai kasih dan kembali pada kesetiaan dan sebagai jalan dan di dengan sehat. Siang kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan. Ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaan, dan sebagai tanda janji menghormatimu dengan seluruh hati. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang Maha Pengasih memenuhi saudara dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Saling berhadapan. Dipersilakan Maulana untuk mencium istrimu dengan kasih sebagai komitmen untuk menghormati dia sepanjang hidupmu. Gila, ini kau bilang.
Dan Tuhan pada hari ini hadir di hadapan-Mu. Dan Tuhan pada hari ini ada dua hati yang telah berjaga sini. Dua hati yang telah berjaga hidupkan kasih-Mu. Karena iman yang membuat, karena iman yang pengharapan yang penuh, pengharapan yang dalam berseluruh di altarnya, berseluruh di altarmu, berserah kepadamu, kepadamu. Dan yang sebenarnya manusia tidak berdaya menentukan hidupnya. Manusia tidak berhak menentukan hidupnya. Tetapi jika engkau berizinkan, tapi jika engkau berizinkan, bahagia miliknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera kita sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya serta perkenannya, peneguhan dan pemberkatan nikah Maulana dan Insia dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan kita yang hadir pada saat ini juga penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, terutama kedua mempelai sangat berbahagia. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedua mempelai dan seluruh keluarga besar serta tamu undangan dan pihak gereja yang hadir pada saat ini, terima kasih mengucapkan saya selaku mewakili seluruh keluarga besar kedua mempelai atas pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah yang telah dilaksanakan oleh MPH Majelis Jemaat Estum ini di Kuala Turun ini. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sama-sama kita menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah Maulana dan Insia. Dan dalam kesempatan ini juga kami keluarga, maksud saya kami seluruh keluarga besar kedua mempelai mengundang Bapak Ibu semuanya bisa bersama-sama setelah dari gereja ini berkenan hadir di tempat acara resepsi, yaitu di rumah adik kami Chong Eng yang beralamat di belakang kantor Kementerian Agama atau Depok itu, sebagaimana di dalam undangan itu Bapak Ibu. Di sana alamat tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan Maulana dan Insia, dan juga nanti sekitar pukul 4 sore dilaksanakan ibadah syukur atas semua seluruh rangkaian acara boleh terlaksana dengan baik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan
Maka nanti kami juga mengundang kiranya bersama-sama berkenan hadir pada acara ibadah syukur atas semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kepada Maulana dan Insia dinyatakan pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tadi. Dan khusus untuk adik kami Maulana atau Unyil, elak kelebihan ala telinga PT di Jelara sampai Pak Pendeta Denendau. Sebelum dilakukan peneguhan dan pemberkatan nikah tadi ditanya lebih dari 1 kali, artinya untuk memastikan, meyakinkan bahwa ada suatu tekad niat dari Maulana bahwa ini adalah yang terakhir, gitu kan. Ya, artinya hal tersebut agar diingat selalu, dan tentunya kami seluruh keluarga besar sudah mempelai, kami selalu mendukung dalam doa dan tentunya juga dalam hal-hal yang perlu tepangan dalam Maulana dan Insia menjalani kehidupannya di sepanjang hidup mereka berdua, dan semoga harapan kita semuanya dan kami tadi sama-sama berdiri menyaksikan dengan penuh hikmat bahwa ada kata kuncinya tadi, hanya kematian yang memisahkan. Dan tadi juga sebagai ungkapan syukur, dan itu bagian dari doa kami semua yang hadir pada saat ini tadi, menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Semua Baik. Itu memang saya pilih lagunya dengan judul Semua Baik itu. Awal tadi tidak ada lagu, kata mereka, saya di liturginya ada. Jadi saya bilang sama adik tadi, tetap ada lagu, ada nyanyi. Kita tuh di mana saja orang bertanya itu harus siap, saya bilang, dan harus bisa, dan pasti ada lagunya. Terus apa? Saya kasih judulnya Semua Baik. Artinya dari syair baik terbaik itu semuanya baik. Artinya judulnya Semua Baik. Artinya dalam syair-syair itu luar biasa kata-katanya, dan tentunya itu adalah persembahan kita kepada Tuhan, dan juga lagu itu mengingatkan untuk Maulana dan juga Insia bahwa dalam hidup itu apabila kita mengandalkan Tuhan, berada di dalam Tuhan, itu semua baik, ya, semua baik. Dan hari ini Insia, Maulana juga, dan semua seluruh keluarga yang hadir, kita menyaksikan Tuhan baik pada kita semua, dan kita nyanyi lagu tadi Semua Baik. Itu sebagai ungkapan syukur kita, dan itu juga lagu buat Maulana dan Insia, ya, semua baik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian kami, dan sekali lagi saya atas nama keluarga kedua mempelai dan seluruh keluarga besar kedua mempelai sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh MPH Resort GKI Kuala Turun ini untuk Maulana dan Insia. Demikian dari kami, dan ini lewat jemaat ya ada persembahan syukur pemberkatan nikah Maulana dan Insia. Tadi mungkin tidak sempat dimasuk ke amplop karena diterima. Terima kasih. Demikian kembali ke MC. Salam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kedua mempelai yang berbahagia, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, maka pencatatan perkawinan ini yang dilaksanakan oleh saya, Iis Yukensi, pejabat pencatatan sipil perkawinan bagi umat beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan ini dimulai. Kami akan membacakan akta perkawinan kedua mempelai. Untuk itu kami mohon perhatian kita semua, karena akta perkawinan yang kami bacakan ini merupakan akta perkawinan yang asli. Apabila kami salah menuliskan atau membacakan akta perkawinan ini, agar dikoreksi
pembacaan akta perkawinan ini selesai. Akta perkawinan Saudara Maulana dan Saudari Insia Palupi Handayani sebagai berikut. Mempelai laki-laki, nama Maulana, tempat tanggal lahir Tumbang Barawe 5 Februari 1982, agama Kristen, alamat Jalan Katamso 3 nomor 135, Kelurahan Tampang, Kemang Anjir, Kecamatan Purun, Kabupaten Gunung Mas, anak dari pasangan Bapak Suhardi Monong Stepanus dan Ibu Lince. Mempelai perempuan, nama Insia Palupi Handayani, tempat tanggal lahir Muara Tewe 12 November 1976, agama Kristen, alamat Jalan Katamso 3 nomor 135, Kelurahan Tampang, Tumang Anjir, Kecamatan Purun, Kabupaten Gunung Mas, anak dari pasangan Bapak Ropalwito dan Ibu Neti Herawati almarhum. Saksi pertama, nama Chong Eng, alamat Jalan Kusuma Negara, nomor 51 RT 015 RW 003, Kelurahan Purun, Kecamatan Purun, Kabupaten Gunung Mas. Saksi kedua, nama Julian, alamat Jalan Simpang Panti Ajar 1 RT 016 RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Kewen Tengah, Kabupaten Barito Utara. Perkawinan mereka telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Dein Kinarang SPH pada hari ini, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 di Gereja Estomihi, Kuala Lumpur. Demikian pembacaan akta perkawinan kedua mempelai. Apabila ada koreksi, kami persilakan untuk disampaikan, khususnya terkait dengan penulisan nama kedua mempelai yang nanti akan tertera di kutipan akta perkawinan. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt. Resmi tercatat pada buku daftar akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dan dengan ini pencatatan perkawinan kedua saudara telah selesai. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. I loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's there.
you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I love you for 1,000 One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't